suram bagi Ukraina. Tantangan Ukraina dijawab tunai oleh Rusia dengan hujan amunisi. Meski tampak tak berdaya, Ukraina masih memberikan perlawanan. Kali ini giliran helikopter tempur milik Rusia yang ditembak jatuh oleh militer Ukraina. Helikopter itu dihantam oleh sebuah rudal yang diluncurkan dari tanah. Inilah gambar detik-detik sebuah helikopter tempur ditembak jatuh. Video ini dirilis langsung oleh militer Ukraina. Setelah ditembak, pesawat tempur Su-34 milik Rusia ini menimpa sebuah rumah. Menurut keterangan Kementerian Pertahanan Ukraina, sang pilot Rusia ditangkap sesaat setelah pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api akibat jatuhnya pesawat. Sementara itu, tidak ada korban jiwa dari warga Ukraina atas peristiwa ini. Serangan Ukraina langsung dibalas Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video serangan udara balasan yang dilancarkan dari jet tempur. Serangan tersebut menghancurkan infrastruktur militer Ukraina. Namun, pihak Rusia tidak memberikan keterangan rinci terkait pengambilan video. Saat ini serangan Rusia telah memasuki hari ke-12 di Ukraina. Di saat yang bersamaan, Kementerian Pertahanan Rusia juga menyampaikan bahwa pasukan Rusia juga berhasil merebut pangkalan militer Ukraina di wilayah Kherson. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa pasukan militer Ukraina meninggalkan pangkalan militernya di dekat desa Radens, wilayah Kherson, dengan sejumlah kendaraan tempur, senjata, dan amunisi yang masih berada di pangkalan militer tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan pangkalan militer tersebut mampu menampung sekitar 4.000 orang. Pertempuran berlanjut. Rentetan rudal Rusia menghantam lapangan terbang di Vinnytsia, Ukraina Tengah. Serangan ini menimbulkan kebakaran hebat. Rusia menyatakan telah menggunakan senjata presisi tinggi jarak jauh, sehingga lapangan terbang milik Angkatan Udara Ukraina di Vinnytsia tidak dapat lagi digunakan. Namun Ukraina menyebut serangan itu menghantam bandara sipil. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggunakan kesempatan ini untuk kembali meminta negara-negara barat agar memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina, supaya mencegah lebih banyak lagi serangan Rusia. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan kembali ancaman presidennya Vladimir Putin. Negara manapun yang menawarkan lapangan terbang kepada Ukraina untuk menyerang Rusia berarti telah ikut campur dalam konflik. Rusia menyatakan serangan-serangan udaranya telah sukses menghancurkan infrastruktur militer Ukraina. Rusia pun mengklaim makin intensif menyerang sejumlah kota di Ukraina bagian tengah, utara, dan selatan. Chernihiv di utara, Mykolaiv di selatan, kota kedua terbesar Kharkiv, serta wilayah pinggiran ibu kota Kiev mendapat rentetan tembakan. Irpin terletak 24 km dari Kiev. Sejumlah warga termasuk anak-anak tewas akibat serangan Rusia di kota ini.
Hari ke-12 invasi militer, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat 364 warga Ukraina tewas dan 759 orang terluka. Selain itu, lebih dari 1,5 juta warga Ukraina mengungsi akibat perang. Rusia pun mengklaim kendaraan-kendaraan lapis bajanya berpatroli di wilayah sekitar ibu kota Kiev. Sebelumnya selama beberapa hari, iring-iringan kendaraan militer Rusia sempat terhenti di ruas jalan 25 km luar kota Kiev. Kekurangan bahan bakar dan makanan dan kendala logistik menjadi alasan, di samping juga cuaca dan kondisi medan yang berlumpur. Menurut pejabat senior pertahanan Amerika Serikat, konvoi pasukan Rusia ini mendapat serangan dari pasukan Ukraina yang menggunakan tembakan darat dan rudal anti-tank pemberian negara-negara barat.